Hai dan sanak saudaranya, apa kabarnya nih? Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Oke, kaget ya. Terima kasih ya mampir di channel ini ya. Eh, apa kabarnya kalian semuanya di tahun 2024 ini? Semoga masih waras, semoga masih sehat selalu, semoga masih menikmati hidup ya. Moga-moga saja. Dan di semenjak tahun 2020 sangat sulit bagi saya, itu bagi saya pribadi ya. Dan saya ibaratnya karena nggak ada pilihan, saya bisa maksudnya masih bisa bertahan sampai saat ini. Semoga di tahun 2024 ini ibaratnya hidup saya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi, dan dan sana dan orang Indonesia semoganya begitu ya. Doa-doa ini buat kalian semua. Dan bagi kalian yang sudah baik dengan saya, terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang sangat ibaratnya merugikan saya atau membuat kesalahpahaman terhadap saya, terima kasih juga telah menemani saya selama tahun kemarin. Tapi saya harus melepaskan diri dari kalian yang berpengaruh negatif. Bukan berarti saya memutuskan silaturahmi, bukan, karena saya harus mengenali diri saya harus saatnya membahagiakan saya gitu, dan tanpa menyakiti orang lain gitu. Dan bagi kalian di luar sana juga, kalian harus mengenali diri kalian. Hal-hal negatif itu ibaratnya kalian harus melepaskannya, dan yakinlah Tuhan pasti akan menemukan dengan orang-orang terbaik di hidup kita. Saya itu kenapa ngomong gini, karena ibaratnya hubungan toksik itu sangatlah berbahaya bagi mental siapapun gitu. Ibaratnya bagi saya pernah ngerasain juga di posisi seperti itu sangat tidak enak. Dan sebenarnya hubungan toksik itu bukan di lingkungan tempat kerja, lingkungan pertemanan, dan lingkungan ibaratnya lingkungan sosial, bukan. Lingkungan keluarga juga toksik, sayang. Dan saya memilih buat sendiri, melepaskan diri. Mungkin saatnya saya membahagiakan diri saya sendiri, karena saya berhak untuk bahagia juga, tapi tanpa menyakiti siapa-siapa. Dan bagi kalian, nih ya, bagi kalian yang kalau benar-benar kalian sayang sama diri sendiri, buatlah diri kalian bahagia tanpa hubungan toksik. Gak apa-apa, ibaratnya kita melepaskan diri atau memilih buat sendiri gitu, bukan berarti kita memutuskan silaturahmi sama teman, sama sahabat, sama lingkungan sosial, sama keluarga, bukan. Karena itu terbaik buat kita juga, karena itu juga terbaik buat sikap seseorang juga. Menyetop gitu, stop buat merugikan diri orang lain. Kan bagi orang lain, saya ini juga orang lain kan. Dan saya pengennya semuanya merasakan kebahagiaan. Kenapa? Kasus-kasus yang ibaratnya toksik itu dampaknya benar-benar negatif, dan kebanyakan kasus yang mengakhiri hidupnya itu dari hubungan toksik, mungkin dalam pertemanan, dalam dunia kerja, dalam hubungan pacaran atau percintaan gitu, hubungan keluarga. Kenapa? Karena biasanya orang pelaku toksik itu dia pengen seseorangnya itu hidup di idenya mereka, di ceritanya mereka. Sebenarnya menurut saya ya, peran utama itu hanya di dunia kita sendiri, maka ciptakan peran utama itu buat diri kita sendiri dalam cerita kita sendiri, tanpa embel-embel menyakiti orang lain gitu. Dan sedikit saya cerita, di dunia kerja saya merasakan hubungan toksik itu ada. Itu di saat sebenarnya saya bukan menghadapi orang-orang yang tidak suka sama saya di lingkungan gitu, di lingkungan tempat saya bekerja. Saya menghadapi atasan saya yang sangat toksik kepada saya. Ibaratnya saya bukan nggak ikut aturan, saya ngikut aturan yang dia buat pertama. Saya ikut aturan, gak ada yang pernah saya langgari. Tapi yang saya langgari cuma ini, di saat
orang lain bikin kesalahan, dia melimpahkan kesalahan itu sama saya berhak buat membela diri saya, itu wajib bagi diri saya. Tapi uh, itu sangat-sangat menurut saya itu sangat merugikan saya gitu, dan itu sangat toksik banget. Itu saya mengalaminya itu bertahun-tahun. Saya rasa teman saya juga mengalami, teman saya yang tidak ngelakuin kesalahan itu, sampai atasan saya itu sampai sering menjebak supaya apa, supaya kita itu saya dan teman saya itu di posisi bersalah gitu. Tapi mungkin karena Tuhan saya, Allah, selalu menjaga kami, saya dibebaskan dari hal begitu gitu. Kenapa? Karena ibaratnya feeling itu kita di saat-saat untuk itu kita harus menghitung logika, dan feeling itu sangatlah penting. Itu sangat membantu, khususnya membantu saya buat menghadapi seseorang yang bakalan merugikan saya. Itu sangat menguntungkan bagi saya. Di saat itu atasan saya mau menjebak saya, ini benar-benar terjadi sama saya ya, dan teman saya gitu. Tuhan saya mengasih feeling, ibaratnya ini yang bakalan terjadi. Uh, jadi di saat apa yang dilakukan sama atasan saya bisa menghadapinya, saya bisa menyelesaikannya. Itu berkat tangan Tuhan saya, tangan Allah yang selalu ada di saya. Dan saya yakin orang yang menzolimin orang lain, dan orang itu sadar, dengan kesadaran dia menyakiti orang lain, merugikan orang lain itu, dan putuskan kalian jangan ngelakuin apa-apa. Kenapa? Kalian tahu nih, kalian sedang dizolimin, kalian sedang dirugikan, kalian sedang dijebak, kalian tahu, dan kalian pasrahkan sama Tuhan kalian. Aku tahu semua keyakinan pasti punya Tuhan, khususnya kalau saya punya keyakinan Allah. Jadi ibaratnya siapa yang membuat merugikan kalian itu, dia bukan menghadapi kalian lagi, dia menghadapi Tuhan kalian. Benar, itu benar-benar terjadi. Saya punya cerita dikit, cara bos atasan saya menjebak saya. Kenapa? Karena saat itu ada satu karyawan, ya bilang aja karyawan senior ya, udah lama gitu kerja, dia merugikan, dia ketipu, dan itu nggak ada hubungannya sama saya dan teman saya. Terus ketipu, dan bos saya bercerita sama saya kejadiannya gini gini gini, dan saya pun pure-nya ya itu kan cerita dari bos saya ya, bercerita begini-gini, kejadiannya gini gitu. Dan sempat itu karyawan yang bikin kesalahan itu, yang senior itu, dia mau ngundurin diri. Ya saya nggak tahu, cuma dua kemungkinan. Pertama, dia ngundurin diri, emang dia tidak mau bertanggung jawab, dan yang kedua, dia cuma membuktikan kalau ownernya ini, bosnya ini masih membutuhkan dia, dan ibaratnya dia itu sangat penting gitu. Dan bagi saya dan teman saya nggak masalah dengan hal itu, tapi di saat itu I don't know apa yang terjadi, dan tahu owner saya, bos saya mencari kesalahan dari saya dan teman saya, dan saya bisa menyelesaikannya. Dan Tuhan saya, Allah, dia ngasih feeling buat saya buat menghadapi orang seperti itu. Dan kalian tahu cara bos saya menjebak saya dengan barang yang sangat mahal, hilang beberapa item, ada lebih dari 10 item yang harganya itu ya menurut saya sangat tinggi gitu. Maksudnya saya itu lebih, kalau digabungin itu melebihi gaji saya yang saya dapatin dari kerja saya ini. Itu hilang dari lebih dari 10 item. Saya nggak tahu, feeling saya waktu itu langsung aja menuju ke barang itu buat ngitung, ternyata emang kurang. Itu komunikasi saya sama bos saya itu sudah tidak baik-baik saja, maksudnya kayak perang dingin gitu. Bagi saya nggak masalah gitu, soalnya ibaratnya ya saya nggak mau disalahkan atas kesalahan orang lain, atas kesalahan karyawannya yang senior itu dilimpahkan sama saya dan teman saya gitu. Dan ya mungkin karena bantuan tangan dari Tuhan saya bisa menyelesaikan itu. Dan kalian tahu, mungkin kalian berpikir mungkin barang hilang itu bukan 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 bosnya kali yang ini, benar-benar kamu yang cari, bukan. Kalian tahu, saya dan teman saya bisa menyelesaikan itu, yang barang hilang itu bisa kami selesaikan. Dan kalian tahu di saat bos saya datang,
dia langsung menuju ke barang tersebut yang hilang itu dengan ekspresinya yang teman saya yang tahu. Waktu itu saya saat libur, teman saya tahu dan teman saya langsung bicara sama saya. Karena rekan saya manggilnya saya kakak, kak, biasanya bos suka miksa barang nggak, gitu kan? Dan kata saya nggak pernah memeriksa barang. Tapi kenapa dia langsung menuju ke barang yang hilang, kak? Dan ya kami sama teman kami udah, sama rekan saya udah tahu, gitu. Terus oh, oke lah, dan kami mempersiapkan begitu. Dan saya berterima kasih sama Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu membantu saya dan selalu melindungi saya. Dan saya tahu orang-orang ibaratnya, dan saya yakin, dan kalian harus yakin, siapapun yang menzalimi kalian, kalian nggak perlu maksudnya membalas seperti mereka lakukan. Kalian cukup sedih aja. Tuhan kalian udah tahu mereka bukan menghadapi kalian lagi, tapi Tuhan kalian. Dan buat kalian semua yang bekerja sebagai apapun, sebagai kasir, sebagai pokoknya yang bekerja di lingkungan yang toksik, ingat kalian masih ada Tuhan dan kalian harus mendekatkan diri ke Tuhan kalian selalu. Dan kalian harus hati-hati, jangan percaya seutuhnya kepada manusia, karena pikiran dan ucapan mereka bisa berubah seiring waktu. Dalam ibaratnya di saat detik ini dia bicara yang lain, detik berikutnya bisa berubah. Dan itu harus kalian hati-hati, dan buat kalian semua harus sehat selalu. Baik, terima kasih banyak. Semoga kita terlepas dari lingkungan toksik, lingkungan yang playing victim, lingkungan yang tidak ibaratnya tidak membuat kita positif. Dan sehat buat kalian semua. Dadah.